Bagaimana cara meningkatkan takwa? Sebagai muslim, ketakwaan sangat diperlukan dengan senantiasa semangat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tidak melenceng serta tersesat ke jalan yang tidak benar. Layaknya perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Badan sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Alhamdulillahnya nggak meyakinkan ini. Alhamdulillah. Apapun yang kita alami saat ini, hadapi dengan tersenyum dan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kalau bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmatnya kepada kita. Pertama-tama, Bu, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah nggak jadi orang atau ngelihat orang yang nggak pernah mau disalahin? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Tema kita pas banget hari ini adalah mengenai introspeksi diri. Yuk buat ningkatin takwa. Introspeksi diri, yuk buat ningkatin takwa. Nah, tentunya hanya di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bicara mengenai introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan, sudah hadir guru kita yang nanti juga akan mengkaji surah dari Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Dan untuk itu mari sama-sama kita simak kajian dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Fadhal ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Ya salam. Ya. Beliau Ustadz David Khalik, kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua, satu saja doanya, mudah-mudahan Allah tebalkan kantongnya. Buat Masya Allah cahaya hati Indonesia, iNews TV mudah-mudahan selalu berjaya dan Amin. Bisa membantu kita semuanya menyebarkan dakwah Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan dan semua yang menonton dalam acara ini, kita sedikit membahas tentang surah Al-Hasr dari ayat 18 sampai ayat 20. Yang 18 Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima. Oh, hafal ibu-ibu, Masya Allah. Di sini nih kita ngaji ya, ya, yang ngantuk saya doain berangkat haji. Langsung melek yang ngantuk. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai khitab mengatakan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Artinya Allah mengajak orang yang beriman kepada Allah, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ittaqullaha. Pertama, takwalah kepada Allah. Kita ini kadang-kadang bu mau berangkat haji ya tidur. Kadang-kadang orang itu mengatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kayaknya berat. Betul? Sebenarnya simple. Udah, takwa itu melakukan apa yang disukai oleh Allah, menjauhkan diri apa yang tidak disukai. Simple. Orang mau masuk surga itu 5 hal saja. Pertama, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini takwa nih. Menyembahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Simple 5. Ini seorang sahabat tanya sama Nabi, wahai Nabi, berikan aku satu amalan, idza amiltuhu dakhaltu jannah. Kalau aku lakukan ini amal, itu bisa menyebabkan aku masuk surga. Makanya Allah tadi katakan dalam ayat selanjutnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya kita ini harus mempersiapkan diri, amal kita itu bukan buat dunia. Lighad, walaupun sebagian mufassirin, artinya ulama mufassir itu ada 2. Ghad itu maknanya mendekati hari kiamat atau nanti di hari kiamat. Ada yang mengartikan memang artinya besok, ghadan. Tapi artinya yang mu'tamad adalah mempersiapkan kita ini buat hari akhirat. Ada kata-kata hari ini daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali? Beliau katakan, jadilah kalian kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Itu namanya takwa. Apa kata Sayyidina Imam itu? Buat lighadin. Karena apapun yang kita lakukan, wattaqullaha innallaha khabirum bima. Ya, artinya apapun yang kita lakukan, kita tuh diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kunu abna al-akhirah. Hei kalian manusia, kalau lighadin, introspeksi diri kita,
pengen bagus nanti ke depan, pengen bagus nanti di akhirat, kunu abna al akhirah wala takunu abna ad dunya. Maka jadilah kalian itu pengikut-pengikut akhirat, anak-anaknya akhirat, pendukung akhirat yang nanti insya Allah lihat dia akan di masa depan yang akan datang, introspeksi diri kita dalam kehidupan dunia kita ini untuk nanti di masa depannya. Maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, wala takunu abna ad-dunya. Jangan kita menjadi abna ad-dunya, jangan kita menjadi pengikut-pengikut dunia. Walaupun memang kita tinggal di dunia, ibu boleh kerja, ibu boleh cetak anak-anak ibu menjadi SS-nya banyak misalnya, itu nggak masalah, kita di dunia. Tapi akhirat dulu dong, betul? Jangan cuma jagonya di dunia, maka di akhirat dia tinggalkan itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus introspeksi diri. Jangan cuma rajin introspeksi orang. Introspeksi orang rajin. Introspeksi diri kita enggak rajin. Ngepel orang rajin, ngepel rumah sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi ada kata Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham, itu ada tanda-tanda orang itu kan, kita ini kadang berdoa, ya Allah baguskan hidup dunia saya, baguskan hidup akhirat saya, sampai sekarang nggak bagus-bagus. Why? You know why? Nenek-nenek paham bahasa Inggris? Artinya kata beliau mengatakan, kalian hanya sibuk mengurusin introspeksi orang, tidak menyibukkan diri untuk introspeksi diri. Makanya orang kalau mau tidur itu ingat dosa-dosa dia dari pagi sampai menjelang tidur. Dia ingat, oh banyak hal-hal saya yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah katakan, wal tandur nafsun ma qaddamat. Maka ayat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, makanya kalau pengen bagus, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul ulaika humul wala takunu. Jadi makanya kalau kita pengen introspeksi diri, wala takunu kalladzina nasullaha, maka jangan jadi orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyakkan lupa sama Allah. Baca istighfar, saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu baca istighfar sehari berapa kali? Bu, ibunya masih hidup? Baca istighfar berapa kali? Kita paling banter nih kata orang sekarang, kita baca istighfar tuh kalau habis sholat, itu pun cuman kening doang diputer-puter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Nggak ada khusyuknya. Kalau 3 kali aja kita khusyuk, Masya Allah, bagus buat diri kita. Kita tidak lupa kepada Allah. Nabi bu, Nabi punya dosa gak? Nabi Muhammad punya dosa gak? Nabi aja yang nggak punya doa istighfar, selalu introspeksi diri. Nabi itu fil yaumi wal laila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari beliau beristighfar itu 70 kali. Wa fi riwayatin ukhra, Nabi itu dalam riwayat yang lain membaca istighfar itu 100 kali. Kita udah banyak dosa, mati belum tentu masuk surga, baca istighfarnya males. Jadi kadang-kadang Masya Allah, apalagi zaman-zaman sekarang di zaman sosial media, orang repot ngurusin rumah tangga orang, repot ngurusin ini, repot ngurusin itu, lupa tuh sama diri dia. Nah, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, itu masalahnya. Allah akan bikin kita itu lupa sama diri kita. Kalau kita melupakan Allah,
melupakan hukum Allah, melupakan tata caranya Allah, melupakan apa yang harus diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pura-pura nggak tahu, padahal kita tinggal di buminya Allah, menikmati rezekinya dari Allah, apapun rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan sama kita, kita lupa tuh sama Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, maka hati-hati, Allah akan bikin dia lupa akan dirinya. Maka orang kalau lupa sama dirinya, Bu, lupa sama Allah, lupa sama dirinya, apa dicap oleh Allah? Ulaika humul jadi orang fasik kita. Distempel oleh Allah, orang yang lupa kepada Allah, lupa sama dirinya, lupa sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul. Nah, saya mau tanya, orang fasik kalau meninggal dunia tempatnya di mana? Bu, kok takut nyebut neraka? Bu, orang yang fasik tempatnya di mana? Sama nggak bertobat ya? Orang yang fasik tempatnya di mana? Makanya Allah katakan ayat selanjutnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul. Nah, makanya dijawab lagi, diterangkan, dijelaskan lagi, mau kurang apa kita sama Allah? Ulaika humul fasikun, mereka orang yang fasik. Berarti orang yang fasik akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah katakan hati-hati, jangan sampai masuk neraka. Itu kasih sayang Allah, rambu-rambu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, ngikutin ajaran Allah, ngikutin rahmatnya Allah, itu bukti kasih sayang Allah. Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran. Oh, nggak boleh kita tinggal di buminya Allah, menikmati kasih sayangnya Allah, masa kita lupa, masa kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong orang yang fasik. Orang yang fasik tidak disukai oleh Allah, mati masuk neraka. Makanya Allah katakan la yastawi ashabun nari wa ashabul. Makanya kata Allah, hati-hati kalau masuk neraka, sebab neraka sama surga beda, nggak sama. La yastawi ashabun nar, nggak sama. Ya, orang yang masuk neraka itu nggak sama. Wa ashabul jannah, nggak sama. Kelompok neraka sama kelompok surga itu nggak sama. Kelompok neraka itu perih. Makanya Allah katakan wa ashabul jannati humul. Kalau kelompoknya ahli surga, mereka adalah kelompok orang yang beruntung. Masuk neraka adalah kelompok orang yang tidak beruntung. Masuk surga kelompok orang yang. Nah, saya tanya mau ibu-ibu, mau beruntung atau tidak beruntung? Mau surga atau neraka? Surga. Nah, permasalahannya satu, kata Imam Ghazali, banyak orang yang manidda'a hubbal jannah walam ya'mali ta'ah fahuwa kadzab. Makanya kita nih kalau ditanya semuanya pengen mati mana? Surga. Pengen mati? Surga. Ditanya sholat gak? Lupa. Ini fa'ansahum anfusahum. Lupa dia, lupa dengan sholat. Hal yang pendek saja itu. Lupa dia dengan sholat. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan lupakan diri dia. Ketika lupa diri dia, dia jadi ashaulaika humul fasikun. Ketika menjadi orang yang fasik, maka dia menjadi ashabun nar, bukan ashabul jannah. Makanya hati-hati yang kata Imam Ghazali, manidda'a hubbal jannah. Banyak orang yang ngaku-ngaku, oh saya pengen mati masuk surga, pengen mati masuk surga, walam ya'mali ta'ah. Permasalahannya sifat manusia yang begitu, termasuk saya mungkin lah, itu laisa min ahli jannah. Sifat kita tidak mencerminkan orang yang pengen mati masuk surga. Tidak sholat, tidak puasa, masya Allah. Jadi mudah-mudahan dari singkat ayat ini kita menjadi ashabul jannah, bukan ashabun nar. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan kasir, Bib. Terima kasih banyak ya Habibi. Bu,
pengennya masuk sorga, sholatnya ogah, puasa nggak mau, sedekah segen, ada orang minta tolong pura-pura nggak tahu. Kira-kira masuk sorga nggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Makanya kan kita harus introspeksi diri supaya tidak menjadi false. Ya baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi bahasan kita. Setelah ini Ustazah Lulung akan membahas tentang tema kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Buat Anda yang baru saja bergabung, tema besar kita adalah mengenai introspeksi diri dan mengajak untuk meningkatkan ketakwaan. Apa hubungannya introspeksi diri dengan ketakwaan? Nah, tadi sudah dibahas oleh Habib Muhammad Syahab dari surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Nah, sekarang kita kaji lagi dari ayat 21 sampai 24 bersama dengan guru kita, Ustazah Ustazah Lulung. Fadal Ustazah. Mohon izin Ustadz David dan juga bunda-bunda soleha yang cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma aduh. Semangat amma. Aduh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berada di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah bisa bersama bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja tentunya. Jadi kita di sini akan sama-sama belajar bareng ya, untuk pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada ya, juga guru-guru kami, para alim ulama. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 ini menyatakan tentang bagaimana kita harus ciptakan dan sadar diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semangat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah. Dalam surat Al-Hasyr dinyatakan, sekiranya Quran ini, kata Allah, aku turunkan di atas gunung, pasti tuh gunung akan terpecah belah saking takut dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saking takut dan tunduk kepada Allah, jadinya ngedengar ayat Allah, ngedengar Quran itu takut. Understand? Yes. Ada satu kisah. Mau denger nggak? Mau tau aja apa mau tau banget? Tau banget. Itu gunung aja takut sama Allah Subhanahu wa taala karena dengerin ayat. Suatu hari dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Setiap beliau berkhutbah itu harus ngelewatin batang pohon korma. Jadi ini misalnya batang pohon korma di sini nih. Kalau beliau misalnya mau naik ke mimbar, itu pasti pegangan ke batang pohon korma. Paham? Pas udah naik ke mimbar, dari sini naik ke mimbar, understand? Itu selalu pegangan batang pohon korma.
Ketika Nabi khutbah membaca ayat Allah, Al-Quran, isinya semuanya ya kan, itu batang pohon korma menangis dan merintih. Nangis dan merintih karena apa? Sangat rindu dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batang korma aja nangis, masa kita kagak? Hah? Batang korma dengar ayat nangis, takut, sedih, masya Allah, apalagi kita. Tapi saya yakin bunda-bunda di sini pemirsa pasti ya, ketika mendengarkan ayat Allah, mungkin ketika lagi berada di Baitullah ya enggak, dengar ayat-ayat yang dibacakan oleh imam besar kita, ya kan, Imam Sudais, pasti kita nangis. Karena apa? Merdunya, bagusnya, menyayat hatinya, benar nggak sih Bun? Bunda, Ya. saya yakin juga bunda pasti nangis dengar ayat-ayat Allah dibacakan di Baitullah. Karena kenapa? Nggak ngerti apa yang dibaca gitu kan. Kasihan kita ya. Ini dari surat Al-Hasr ayat 21. Sekiranya kami turunkan, itu nangis, gunung nangis, pohon nangis. Masa kita nggak sadar-sadar nangis bahwa Allah selalu mengawasi kita. Watilkal amsalu nadribu halin nas, dan itu semua perumpamaan yang Allah kasih buat kita. Buat kita. Tuh, 2, 3. Kita, tuh 2, 3. Itu dia. Mudah-mudahan kita pulang dari sini semuanya, saya juga termasuk, kita semakin takut kepada Allah karena Allah Maha mengawasi. Itulah nadribu halinnas, Allah kasih perumpamaan ya kan kepada manusia agar kita berpikir. Tuh 2, 3. Jangan sampai dibilang manusia nggak punya pikiran. Jadinya magadir. Tuh 2, 3. Magadir. Apa itu magadir? Apaan tuh? Mak-mak nggak tahu diri, nggak punya pikiran. Masa nggak ingat dosa, udah tua masih ganjen aja. Ih, ya kan? Udah tua ya kan, nggak mau taat sama suami. Apa itu? Jadi kita ya tafakkarun, berpikir. Ini jadi ayat ini sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua bunda-bunda soleha, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, biar tambah sayang sama Allah, biar tambah cinta sama Rasulullah. Karena oleh sebab Al-Quran adalah hidayah dari Allah. Nih kalau selawatnya Quran ada nih, mau denger nggak? Oh. Hafizna kullal Qur'an jawidna tolkol lisan fahimna anil bayan sabitnahu fil jinan sallallahu ala yasin ahmad al hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Cakep gak suara saya? Awas bilang gak cakep, selesai jadi jemaah. Hafizna kullal Quran, ya Allah jagalah kami dengan Al-Quran, jagain kami, anak-anak kami, keluarga besar kami dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang gunung saja, pohon saja menangis mendengarnya. Fahimna anil bayan, kasih kami ya Allah pemahaman ketika kami ngaji dari keterangan Al-Quran. Jawidna tolkol lisan, jadikan lisan kami tuh nempel sama Al-Quran. Understand? Yes. Saking nempelnya nih, saya punya temen nih, pemirsa. Ya. Saya punya temen. Ya. Kalau saya ajakin itu sesuatu atau saya ngomong, jawabannya Al-Quran. Contoh, Bu, aku ajak traktir makan yuk. Kemana? Kata dia. Ke sana. Sebentar, ini hari apa ya? Hari Kamis. Ah, maaf ya Bu Lulung, kenapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu kata dia. Lagi puasa. Paham, maksudnya lagi puasa. Gitu, Ustaz David. Gitu. Jadi dia nggak ada gibah, karena isinya adalah ayat-ayat Allah. Oh, ibu lagi puasa. Subhanallah, kata dia. Naam. Iya katanya. Saking dicinta sama Al-Quran tuh di ayat 21. Ayat selanjutnya. Bunda, iya gitu ya. Bunda. Itu gue demen tuh. GSGL. Apa itu? Gue suka gaya Allah.
Semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat selanjutnya apa nih? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini ayat deg-degan kita baca. Dialah Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang maha tahu yang gaib dan yang nyata. Allah tahu kita secara nyata, Allah tahu kita di hati kita. Jadi kalau kita kalau kita sama orang suka sok tahu, tapi kalau Allah maha tahu, alim, maha tahu banget. Jadi nggak usah khawatir. Kita kudu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi, dia tahu yang gaib dan yang nyata. Jadi apapun yang kita lakukan, semoga semua karena Allah. Semua karena Allah, semua. Nah begitu, bercakap, tambah cantik kita kalau semua karena Allah. Tapi kalau karena orang lain, capek. Capek nggak? Ya, nggak ada. Ini nih pejabat yang lihat saya. Nunggu pejabat dulu baru ibadah. Ngapain? Jadi Allah maha tahu yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya nggak sih? Apa tuh kalau itu tuh? Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, sayangnya tak terbilang, kan begitu. Ar-Rahman Ar-Rahim apa nih? Maha kasih kepada semua makhluknya, semua hambanya, mau dia taat kek, dia nggak taat kek, itu sifat Ar-Rahman Allah. Allah kasih buat kita semua. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Jadi ini kalau kita baca hal ini nih, tahu nggak Bunda? Bunda masih hidup? Pojokan kayak jider gitu, jider. Apa itu jider? Ngaji nyender. Apa itu sana pojok sono jituk? Apa itu? Ngaji ngantuk. Yang di tengah juga ada. Apa tuh? Jidur. What the meaning? Aji tidur. Iya jidur, ya ampun. Jadi di dalam ayat selanjutnya ini, masya Allah nih. Kalau kita baca dari awal 21, 22 sampai habis, itu dalam hadis dari riwayat Tirmizi, barang siapa yang membaca doa ini ternyata ini doa, Bu. Ini doa. Paham? Apal kagak? Yang nggak apal kita ya baca. Iqra, bacalah. Jadi barang siapa yang berzikir dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, maka Allah akan kirimkan kepadanya 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya. Dan ketika kita berzikir itu pagi dan sore, pagi dan petang, kita wafat, di dalam hadis nyatakan apa? Berarti kita mati, hitungannya mati syahid. Masya Allah, ibu tuh udah syahid banget loh, Bu. Udah mah ngaji, udah mah ngurusin rumah tangga, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, ya kan? Mau ngaji pilih seragam. Pakai yang mana ya jilbab ya? Nggak punya jilbab, padahal jilbabnya selemari, ya kan? Ibu ini makin tua harus makin ngaji, makin tua makin ngaji, makin kesana makin kesini, kira-kira seperti itu ya. Jadi sampai ayat terakhir itu adalah nama-nama Allah Asmaul Husna. Jadi baca karena Allah Maha Agung, Maha memberikan keamanan dan Maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Gitu Kak. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bu, ayat tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulung nunjukin bahwa dalam hidup umat Islam punya pegangan hidup al-huda, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk buat umat manusia. Jadi kalau mau introspeksi diri, baca Quran. Pasti kalau kita baca Quran ada tuh kerasa ke kita, waduh saya kayak begini nih. Betul apa betul? Atau kita pas lagi baca, kok ayat ini kena banget ya ke saya ya. Akhirnya yang tadinya gelisah jadi tenang,
Yang tadinya ngelakuin dosa, ngelihat gini jadi bahan pikiran dan renungan sehingga akhirnya memperbaiki diri. Nah, oke, setelah ini kita akan berbagi keberkahan dulu. Nanti kita akan lanjut. Saya akan buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu jamaah yang ada di Masjid Al-Mujahidin dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tapi sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Hati Indonesia masih tetap di sini karena saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia. Berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Mau nggak, Bu? Nah, jadi jemaah nih kalau mau dapat hadiah, ya kan? Mau dapat hadiah nggak? Kalau mau dapat hadiah, coba jawab pertanyaan dari Umi ya. Yang bisa jawab, nah disinilah dapat hadiah 1 juta rupiah. Ya, tepuk tangan dulu dong. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat, dipotong pajak ya. Oke? Oke, nah nanti kalau Umi tanya, 7 tangan aja ya. Don't worry, be happy. Pertanyaannya begini, pertanyaannya adalah apa sih surat yang kita bahas pada hari ini? Tepuk tangan tuh, Mbak. Ini aja nih, coba maju ke depan, Bu ya. Maaf ya yang lain, yang ini aja. Karena dia duluan yang nunjuk. Silakan Ibu. Iya. Siapa namanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul Hasanah dari Majlis Ta'lim Al-Banatu Sa'idah, Malaka, Rorotan, Jakarta. Waduh, Masya Allah. Dari Al-Banatu Sa'idah. Sa'idah berarti perempuan-perempuan yang berbahagia. Wow, bahagia banget ya hari ini. Yaudah, biar bahagianya lebih sempurna. Tadi pertanyaan Umi adalah surat apa sih yang kita bahas pada hari ini? Jawabannya adalah surat Al-Hasyr ayat dari 18 sampai 20. Masya Allah, benar nggak Bunda-Bunda? Benar nggak? Iya, tepat sekali. Jadi surat Al-Hasyr dari 18 sampai 24. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini berarti benar. Oke. Selamat ya Bunda sayang ya. Tapi jangan lupa hadiah ini potong pajak. Jangan sendirian. Nah, jemaah masih semangat nggak? Nah, kalau gitu pengen tahu, kita lihat dulu ya hadiahnya dong. Mau hadiahnya? Mau. Yuk kita sama-sama. Yeay. Iya, alhamdulillah ya. Pegang dulu silakan. Jadi buat semuanya tetap semangat. Kalau gitu jangan kemana-mana. Kita tetap berada di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, dalam hidup pasti Allah kasih ujian kepada kita.
Tujuannya apa? Adalah supaya kita bisa mempertebal keimanan. Karena setiap ujian yang kita hadapi, setiap ujian yang kita terima, pasti nggak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Betul apa betul? Jadi kalau ada yang lagi diuji sama Allah, kesulitan, kesusahan, ya, selalu berusaha untuk dekatkan diri kepada Allah. Introspeksi diri, kali-kali dulu kita pernah ada hak orang yang kita ambil. Betul apa betul? Kali-kali kita pernah jahatin orang. Betul apa betul? Nah, kalau kita udah introspeksi diri, insya Allah kita makin dekat sama Allah, ketakwaan kita meningkat. Betul? Amin. Amin ya robbal Alamin. Ini mukanya serius banget, kenapa ini? Yang mau nanya siapa? Ada guru-guru kita di sini, silahkan. Oh, ini nanyanya ya sebelah sini, silahkan ya. Yang sebelah sini, mana ibu? Ya ibu. Berdiri, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh kenalannya pakai pantun? Boleh. Cakep. Oh belum ya, belum. Ambil lilin bawa kuliah. Cakep. Makan rambutan terus makan seblak. Cakep. Kenalin ayam pemisalbiah, orang rorotan yang paling nyablak. Keren. Seblak jadi ngablak ya. Saya Ibu Salbiah dari Majelis Taklim Al-Banatus Syaidah. Ya. Saya bertanya Pak Ustaz. Silakan. Saya punya teman yang selalu mendapatkan ujian Ustaz. Setelah ujiannya selesai, dia kembali kepada sifat aslinya. Apakah itu dia dibutakan pintu hatinya oleh Allah, ataukah dia tidak introspeksi diri Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah kedondong. Itulah nama-nama buah. Silahkan Beb. Beb bisa dijawab. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Tadi ibu ngomong nggak jelas. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ada orang dikasih ujian dekat sama Allah. Begitu ujiannya udah selesai, balik lagi ke sifat aslinya. Begitu ya Bu ya? Nah itu namanya orang kayak gitu, apa itu? Gitu. Apa Allah nggak ngasih hidayah ke hatinya? Silakan Bu. Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nguji orang? Ya Bu, Bu Salbiah, ya. Kenapa Allah itu nguji orang? Diuji itu supaya dia ingat sama Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalah. Nabi itu mengatakan kalau Allah senang sama seseorang atau senang sama kampung tersebut, kaum tersebut, dia uji. Kenapa? Orang itu ketika diuji dia nyebutnya nama Allah. Itu manusia. Ketika dia diuji, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa kita itu belum diijabah sama Allah, jangan pernah suudzon sama Allah. Kenapa sih Allah nggak kasih? Selama belum dikasih, kita doa terus sama Allah. Udah dikasih, nah itu permasalahannya. Udah dikasih, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang seperti ini, makanya fansahum anfusahum dari Al-Hasr tadi, maka dia akan dilupakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah pernah berwahyu kepada Nabi Daud. Allah berwahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, sampein sama manusia, manusia itu cuman pandai minta haknya, tapi hak aku tidak ditunaikan. Allah. Ada dua orang bertanya, sama dua orang berdoa, satu kaya, satu miskin. Yang kaya nih jarang doa, jarang sholat, semua maksiat, tapi masih kaya. Diuji dengan kekayaannya. Yang miskin ini diuji sama Allah. Yang miskin ini diuji tapi tetap tahajud, gak pernah doanya diijabah. Kalau kita bilang kan suudzon, kenapa kok gak dijabah? Padahal udah rajin ibadah. Ya. Terus malaikat nanya sama Allah, kan malaikat gak tahu ilmunya Allah. Ya Allah, ini ada orang kaya, ada orang miskin bertakwa minta doa, tapi kok sampai sekarang doanya nggak dijawab oleh engkau. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau ijabah doanya. Kenapa? Aku masih senang dengar suaranya. Allah.
Yang kaya bagaimana? Kata Allah, yang kaya kasih, aku enak dengar suaranya. Jadi apapun keputusan Allah, jangan kita suudzon. Dan kalau orang seperti itu ibu, kita beri nasihat, jangan diuji doang dengan sama Allah, lagi nggak diuji juga itu berarti ujian juga, kok bisa lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu pengingatan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, Ya. jelas ya. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, atau mungkin kita termasuk orang yang seperti itu, introspeksi diri. Bisa jadi kita dekat sama Allah pas lagi butuh, pas udah dapat maunya kita, yang tadinya rajin sholat, pakai sholat sunnah, sekarang sunnahnya ditinggalin. Yang tadinya sholat fardunya nggak ketinggalan, sekarang bolong-bolong. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya, silakan pertanyaan berikutnya, angkat tangan. Silakan, siapa, di mana? Oh, yang di sana. Silakan. Ya. Mana tadi? Ya. Berdiri Ibu langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Murni dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, pimpinan Ibu Muslihah Ali. Malaka 4, Rorotan Cilincing. Wah, lengkap banget ini Ibu. Lengkap. RT RT berapa, RW berapa? Silakan langsung pertanyaannya. Pertanyaan saya begini Habib dan Ustazah, jika orang tua berbuat salah, apakah boleh kita menegurnya? Sedangkan saya juga takut dianggap tidak sopan. Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung silakan menjawab pertanyaan. Oh, baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya, apakah kalau kita punya orang tua, entah ibu entah bapak gitu, orang tua kita punya salah, boleh nggak kita menegurnya? Ya, sebagai introspeksi. Tapi kan kita pengen negur takut. Nah juga orang tua kita, ternyata ada kita ngasih tahu malah kita domelin, misalnya ya. Kita harus diingetin. Jadi mohon izin Habib. Jadi kalau memang kita sayang sama orang tua kita kudu ngomong. Jangan bilang negor, jangan bilangnya dengan kalimat yang gue negor nih, gue ngasih, enggak, tapi mengingatkan. Jadi sama orang tua itu bukan menasihati, sama orang tua itu bukan menegur, tapi mengingatkan. Tuh, 2, 3. Mengingatkan. Jadi dia punya salah nih, kita ngomong, tapi nanti cari waktu yang enak ngomong. Ma, Pak atau Abi, Umi, ini sih cuma ngingetin doang ya nih. Sampai gini-gini kita ngingetin nih. Jadi kan masalah kan kita deh, kan kita sayang nih sama orang tua ya. Nah, tuh ngomongnya apa kalau kata surat Al-Isra, insyaallah ayat 23, wa qulu qaulan karima. Kita memuliakan dulu. Tadi tuh ya kalau misalnya model kayak gitu tuh kan mau udah ngajarin kita gitu gini-gini, kita udah kita kagak boleh begitu. Masa tadi kayaknya mau begitu sih. Ya kan kita kan diajarin sama emak juga, jadi kita angkat. Kan emak juga kan, Umi juga yang ngajarin saya untuk sopan nama orang, jangan mencaci maki orang. Tapi kenapa tadi Umi ngatain orang? Kan gitu gitu loh. Jadi kita ambil waktu yang tepat juga dengan kalimat-kalimat yang karima, memuliakannya. Kenapa kalau kita sayang orang tua ya kita kudu ngasih tahu. Kalau kita diam minta lama-lama orang yang ngomong. Tadi sakit hati, kita sakit hati. Kenapa yang negor mak kita? Mak ente gini-gini. Gak boleh gitu-gitu. Nah kan daripada orang yang negor, mendingan kita duluan yang pertama. Yang kedua, sambil kita ngomong ala kadari, kita doakan orang tua kita. Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama gitu. Yang ketiga, sebelum kita ngasih tahu atau kita mengingatkan, ingat ya, kita bikin senang dulu. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah biar saling cinta. Biar orang tua kita juga senang sama kita. Jadi cara bicaranya, jangan pernah ngomong sama orang yang lagi lapar. Marah dia, mau makan nih. Jangan ngomong sama orang yang lagi lapar. Jangan bicara sama orang yang lagi jatuh cinta. Nggak bisa dibilangin kan, bucin ya kan. Dan yang ketiga, jangan pernah bicara sama orang yang lagi ngantuk. Ini kira gitu sayang ya. Nah, jadi jangan bilang, ini saya nasihatin, enggak. Cuman mengingatkan. Gitu. Kira-kira begitu ya. Bagaimana? Anda puas? Anda puas, saya lemas. Terima kasih. Makasih banyak Ustazah. Bu.
Ngingetin itu ada adabnya, jangan ngingetin depan orang. Terus juga ngingetin jangan sambil ngomel, lihat keadaan ya. Terus niatnya ngingetin itu harus lillahi ta'ala. Orang yang nggak bisa denger ya di depan cari tempat yang berduaan kek, ngomong baik-baik ya kan. Dengan tadi dibilangin kalau tadi tangannya begini maksudnya badan kita tuh jangan sambil petantang-petenteng ya kan. Petantang gitu. petenteng benar. Kalau orang tuanya marah balik ya udah diem aja, nggak usah dilawan. Kebanyakan kita suka gitu, abis kita ngomongin emaknya bales atau bapaknya bales ngomel, kita ngomel lagi, lah bapak diomongin kagak mau ngerti ini. Itu dia. Jangan ya, jaga lisan kita. Mudah-mudahan abis itu tadi kuncinya didoain, bener ya Bib ya. Betul, didoain insya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Abis ini kita akan buka sesi tanya jawab buat semuanya, tentunya ya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa atau mau meningkatin ketakwaannya, di Al-Quran diingetin ada 3 hal penting. Bu. Yang pertama adalah dia mau bersedekah di kala lapang dan sempit. Dia mau menginfakkan hartanya di kala lapang dan sempit. Yang kedua adalah dia mampu menahan amarahnya. Bu, jangan ngomel-ngomel di rumah ya. Ada yang suka ngomel-ngomel gitu? Lihat suami datang langsung ngomel, ada begitu ada? Mana orangnya? Yang ketiga Bu, harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wa'afina anin nas. Bu, ya. yang mau nanya angkat tangannya. Iya, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Aini dari Masjid Taklim An-Nikmah Rorotan. Saya mau bertanya sama Habib. Ya, silakan. Apakah rasa takut terhadap Allah harus ditumbuhkan atau nanti akan datang seiringnya berjalannya waktu? Ya. Terima kasih Habib. Baik, terima kasih banyak. Ibu namanya siapa tadi? Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini. Ya. Makasih Bu Nur Aini. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apakah takwa itu harus dipupuk dari sekarang atau nanti berjalannya waktu akan muncul ketakwaan atau takut kepada Allah? Baik. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukallaf itu dari semenjak baligh, yang memang dia sudah bertanggung jawab untuk kewajiban sholat, kewajiban puasa. Apabila wajib untuk zakat, dia wajib mengeluarkan zakat. Itu jadi ketakwaan itu memang dipupuk sejak dia mukallaf. Jadi bukan datang sendirinya. Ada orang dapat nasihat, makanya orang taubat itu nggak boleh ditunda-tunda. Ada seorang Ibn Amr alaihi rahmatullah, dia nasihatin anak muda. Dia katakan, ayo anak muda dekat kepada Allah. Apa jawab anak muda ini? Inni atubullah ghadan ba'dal ghad. Oh nanti saja.
Saya taubat sama Allah nanti saja kalau udah umur 25, kalau udah umur 30, kalau sudah umur 40, kalau sudah umur 60. Emang malaikat Idrail datangnya umur 60? Kan nggak begitu ibu-ibu ya. Jadi ketakwaan itu banyak juga anak-anak muda yang dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat, lagi narkoba, lagi segala macam. Jadi ketakwaan itu dipupuk dari apa? Semenjak dia mukallaf. Makanya orang tua sebelum ini anak mukallaf diajarin takwa, diajarin sholat. 7 tahun itu diajarin sholat, diajarin berpuasa, ya. 10 tahun itu bahkan sudah diwajibkan, karena dalam batasan orang mukallaf itu ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun. Kalau dia tidak berpuasa dan orang tuanya nggak ngajarin, bukan orang tuanya ngajarin, selama orang tua tidak mengajarin dan anak tidak mulai bertakwa kepada Allah, dosa itu anak, orang tua yang tanggung. Tapi selama itu anak sholat, selama orang tua mengajarkan sholat kepada itu anak, dan anak itu tetap tidak mau sholat, orang tua terbebas, tidak mendapatkan dosa dari Allah. Jadi ketakwaan itu sejak dini. Gak bisa dimulai ketakwaan itu umur 25 atau nunggu datang dah dakwah, oh nanti nunggu aja hidayah taufik datang. Gak bisa. Hidayah taufik itu kita kejar. Kita yang ambil hidayah taufik tersebut. Dengan apa kita mengambilnya? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Amr tadi mengatakan sama anak-anak muda, ini atubullah dan ba'dal ghad. Nanti saja saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tua. Ja'ahu malakul maut wa huwa fil ghaflah. Ketika datang malaikat maut menjemput, dia dalam keadaan lalai. Walaupun masih muda, tetap akan mendapatkan azab kubur. Jadi kalau dikatakan dari kapan? Sejak dini, dari awal mukallaf itu sudah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, Bu. Ya. Jadi orang tua tugasnya adalah mendidik anak-anaknya untuk bisa mengenal Tuhannya, ya, mengenal dirinya, sehingga akhirnya pada saat mukallaf, akhir balik, dia sudah siap gitu. Makanya pendidikan dini mengenal agama kepada anak itu penting, ya Bu ya. Bu, ini baru kali ini Ustaz saya diliatin sama nenek-nenek, Beb. Dipelototin aja. Maaf ya Bu, bercanda ya. Mau dijodohin sama siapa? Allah. Baik, silakan yang mau bertanya, siapa lagi angkat tangannya? Ya Ibu, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah Ali dari Majlis Ta'lim Al-Mujahidin. Mohon maaf, izin bertanya Habib, bagaimana cara melatih diri kita untuk mengingat Allah dikala rutinitas kita yang sangat padat dan sangat melelahkan? Terima kasih, mohon jawaban. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nama Ibu? Siti Halimah Ali. Siti Halimah Ali, ya Allah. Halimah, haji 5 kali. Haji 5. Amin ya Allah. Mungkin pertanyaan ini saya lempar ke Ustazah Lulu, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Silakan Ustazah, fadhal Ustazah. Izin Habib, pertanyaannya kita jawab. Terima kasih Bu Halimah. Yes. Jadi, ya seperti biasa ya, biar pada bangun nih di pojok-pojok nih. Cengar-cengir. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Jawab dong. Ya. Jawabnya begini, gimana cara kita melatih diri gitu ya, biar kita tetap di dalam dalam keimanan lah gitu intinya. Gimana kita melatih diri kita seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tadi ayat-ayat Allah tentang ketakwaan, introspeksi diri, biar kita bisa mengingat Allah dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, ya kan? Kan kadang-kadang suka repot ya. Gimana caranya? Kan udah dinyatakan dalam Al-Quran, yang namanya mengingat Allah itu yang pertama adalah ngucap kalimat-kalimat. Nah Ibu sambil nyuci aja bisa nginget Allah, ya kan? Dengan niat nyucinya itu lillahi ta'ala. Jangan yang sambil ngomel-ngomel, nyuci lagi. Ribet. Nah itu kagak jadi zikir, karena zikir adalah mengingat Allah. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan kepada Allah kita mengingat Allah, maka hati jadi tenang. Jadi yang namanya mengingat Allah itu enggak semata-mata cuman yang sholat, ngaji, taklim, itu memang semua zikir kepada Allah, tapi semua aktivitas
qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim. Kita berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri dalam artian kita dalam keadaan sholat misalnya, wa qu'uda dalam keadaan duduk. Nah ibu kayak taklim nih, duduk ingat Allah, mendengarkan guru-guru kita ya kan, para alim ulama, itu juga ibu ingat Allah, duduk taklim. Bisa juga ibu dugem ya kan, duduk gemetar ya kan, karena ibu nyuci, haking belum makan ya kan, jadinya masuk angin gemetar gitu kan, ingat kepada Allah. Wa qu'uda wa ala junubihim, dan juga bisa dalam keadaan tidur lah. Ibu mau tidur aja zikir loh. Ibu nih, maaf nih ya, bunda-bunda semuanya ya, bunda kalau misalnya mau tidur pakai wudhu dulu nggak? Kan wudhu kita diajarin sama guru kita ya kan, habis wudhu kita baca al-muluk. Nah kan katanya sunahnya sebelum tidur baca al-muluk, itu udah zikir kepada Allah. Tidur deh ya kan, mau tidur aja baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Terbangun tidur baca doa lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, terus ketika ibu lelah nih, kalau capek ya Allah, lelah aku ya Allah, tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, semoga lelahku menjadi lillah. Kan keren. Bangun seger. Habis baca doa, kita harus punya yang namanya afirmasi buat emak-emak nih, ikutin Umi ya. Kalau kita bangun tidur, habis baca doa, sebelum turun dari peraduan kita, dari ranjang kita nih ya, kita baca gini. Sehat, 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 cantik, 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 berkah, 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 alhamdulillah. Coba semuanya, 1, 2, 3. Sehat, 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 cantik, 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 berkah, 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 alhamdulillah. Jadi pas kita menjalani hari-hari zikir kepada Allah, mau capek, mau enggak jadi capek, karena kita sudah sehat, cantik, dan berkah. Manjalita ya kan. Jadi mudah-mudahan ya, karena kita jangan bangun itu jangan ngomong yang jelek-jelek, karena bagian dari zikir kepada Allah adalah omongan yang bagus-bagus. Wa qulu qaulan sadida, ngomong yang enak-enak. Hari ini aku bangun sehat, cantik, berkah, seret turun dah. Cantik, gadang-ganteng dong ibu-ibu, gadang-ganteng. Satu lagi Sada, kalau suaminya botak tengah itu perhatiin gitu kan. Ya kira-kira gitu. Makasih Habib. Gitu ya Bunda ya. Tetap semangat. Tetap semangat, Masya Allah. Sehat, 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 cantik, 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 berkah, berkah, berkah. Ya, alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Ini namanya motivasi pagi. Setelah bangun tidur tadi baca doanya apa Bu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ustaz David, tapi kata Habib gini, sehat, 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 tua, tua, tua gitu kan. Boleh nggak yang kita doain lakinya? Habis alhamdulillah terus lihat lakinya langsung sehat, sehat, sehat. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Baik, banyak sekali yang kita bahas ya seputar meningkatkan ketakwaan, seputar introspeksi diri. Sayangnya masih banyak di antara kita ya yang melakukan kesalahan secara terus-menerus karena banyaknya pembenaran di dalam dirinya. Padahal sebenarnya dia tahu apa yang dilakukan salah. Nah, bagaimana caranya melembutkan hati kita? Bagaimana caranya kita supaya kuat untuk menjalankan perintah Allah tanpa khawatir akan urusan dunia dan yakin menggantungkan harapan pada Allah. Hanya di sini di Cahaya Hati kita akan kembali lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sudah sempat membuka
dan juga menutup dengan sebuah pertanyaan, ya, membuka dengan mengingatkan untuk introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan, membacakan ayat Al-Quran, ya, itu dikatakan wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syara'i wa dharra wa kadhimina qaida wa afina 'anil nas innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa? Yaitu tadi, ya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang menginfakkan harta dalam lapang dan sempit, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan juga mampu menahan dirinya dari amarah. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Nah, sekarang gimana kalau ada orang yang udah dikasih tahu tapi nggak ngerasa salah, ngerasa benar, termasuk diri kita nih, ya, itu jadi PR buat kita. Sebelum nanti dijawab sama guru-guru kita untuk ngelembutin hati gimana caranya, saya kasih kesempatan sama pemirsa di rumah bisa kasih pertanyaan melalui medsos, ya. Nah, ini dia udah ada nih yang ngirim, kita lihat pertanyaannya apa dari jamaah Al-Medsodiah. Silakan kita lihat pertanyaan dari medsos. Apa pertanyaannya? Ini dia. Ustadz, Habib, Ustazah, kalau setiap manusia diciptakan dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda, apakah standar takwa itu juga berbeda-beda tergantung kapasitas seseorang? Silakan Ustazah Lulung, boleh dijawab. Baik, terima kasih. Jadi kalau setiap manusia itu diciptakan dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, apakah standar takwa itu juga berbeda-beda? Apakah tergantung dengan kapasitas seseorang? Pastinya. Kenapa? Di dalam surat At-Taghabun dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Takwa nih yang tadi dinyatakan oleh Ustadz David bahwasanya ya bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, memaafkan orang lain, memaklumi, ya kan? Jadi di sini salah satunya bisa gini, ada orang kaya raya, tajir melintir. Pasti dia ketakwaannya itu adalah apa? Dengan sedekahnya yang jor-joran. Di samping memang beliau juga bisa sholatnya oke, gajinya oke, tapi yang lebih menonjol karena latar belakangnya orang kaya, pewaris bukan perintis, you know. Beda dong pewaris sama perintis. Kalau perintis kan dari nol, kan? Kalau pewaris udah dari sononya, old money, ya, gitu ya. Itu pasti akan lebih ketakwaannya kalau kita lihat dari kasat mata. Walaupun tetap nanti orang menilai, tapi dari kasat mata tetap kita lihat ngajinya rajin, sholatnya rajin, memaafkan orang lain, berinfak, dan infaknya mungkin lebih besar misalnya. Tapi ada orang mungkin yang memang tidak kaya raya atau belum tajir melintir, tapi dia tetap ngajinya oke, semuanya oke, dan tetap kok dia dalam keadaan sempit tetap dia berinfak. Nah, seorang ibu dengan menjadi seorang ibu yang baik, mungkin takwanya orang yang single parent dengan orang ibu-ibu yang masih punya suami beda dong. Yang punya suami bahasanya enak, dia punya laki, uang belanja tinggal. Nah, tapi kalau single parent akan lebih lagi mungkin pahalanya. Kenapa? Dia mencari yang namanya nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dalam keadaan single parent. Jadi pahala itu beda-beda juga. Nah, dia punya pahala karena nurut sama suami, dia punya pahala sebagai seorang janda single parent gitu ya, dengan pahalanya sendiri juga karena menjaga kehormatannya. Jadi bisa jadi karena latar belakang berbeda pasti akan berbeda ketakwaannya. Dengan tadi dinyatakan fattakullah mastata'tum. Yang jadi pelajar, jadilah pelajar yang baik, yang soleh dan soleha. Yang jadi anak, jadilah anak yang baik. Jadi berbeda latar belakang, ya enggak coy? Jadi coy deh tuh jadinya ya, keceplosan deh ya gitu. Yang mungkin jadi seorang dai, para ulama dengan ilmunya, ya dengan orang yang pekerja atau pegawai dengan pekerjaannya. Jadi semua ketakwaan ada tempat-tempatnya. Jadi nggak harus jadi ustazah atau ulama. Semua kita insya Allah mendapatkan ridho Allah dengan yang namanya amal kita masing-masing. Man amila amalan solehan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, maka untuk diri sendiri. Tapi kalau berbuat buruk, untuk diri sendiri. Allah nggak pernah zalim. Kira-kira begitu Bunda ya. Semangat berbuat baik. Understand? Yes, Masya Allah. Beb, kira-kira Habib mau menambahkan nggak? Silahkan Beb, fadhal. Konteks takwa itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Itu secara umum. Ada orang cari muka, pengen naik jabatan, cari muka dia sama pimpinannya,
Tapi ini yang penting dia nggak menyakitkan orang lain. Itu boleh saja. Kalau tapi sampai menyakitkan orang lain, maka tidak boleh. Cari mukanya dapat. Ya. Karena kemarin mukanya hilang, dicari-cari. Ya. Tapi kalau orang mencari muka terhadap Allah itu beda. Jadi dia terus pengen deket sama Allah, apapun urusan maksiat dia tidak mau. Ada orang yang miskin, makanya kata Abdullah Uyina, ada orang yang masuk surga itu nyesel. Masuk surga nyesel? Masuk surga nyesel. Kenapa? Contoh, majikan dengan pembantu. Majikan merasa hebat di dunia. Perintah sana, perintah sini, ngusir sana, ngusir sini. Tapi waktu masuk surga, itu pun masuk surga. Coba kalau masuk neraka. Waktu masuk surga, dia nyesel. Ya Allah, ternyata pembantu saya surganya lebih tinggi. Jadi bukan karena harta. Allah. Jadi ketahuan itu berbeda-beda. Oh ternyata pembantu saya itu lebih tinggi surganya daripada saya. Nyesel dia waktu di dunia. Maka dikatakan orang masuk surga bertakwa itu bukan karena harta, bukan karena ilmu, bukan karena inna akramakum, bukan karena nasab, hebat-hebatan nasab, nggak ada. Allah jelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa. Berarti takwa itu beda-beda kapasitasnya. Ats-tsawab ala qadri ta'ab. Kalau dalam usul fikih itu makin banyak pahala yang kita dapat kalau makin capek ibadahnya. Ini dunianya yang capek, sholatnya tunggang-tungging, selesai. Kadang-kadang nggak sholat, bagaimana bisa terkategori orang yang takwa? Jadi bukan takwa itu bukan karena harta, takwa itu bukan karena darah, takwa itu bukan karena nasab, tapi takwa itu bagaimana orang bisa mengaplikasikan dirinya itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang masya Allah, yang simple, yang enak, yang memang Allah Subhanahu wa taala senangi hal tersebut. Jadi takwa gak usah ibu bingung, gak usah mikirin takwanya orang. Kita nggak usah mikirin, tapi boleh kalau lihat orang yang paling bertakwa itu boleh, misalnya saya pengen seperti dia, boleh. Ya. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu boleh, iri tapi iri yang diperbolehkan. Ya. Pengen soleh kayak orang tersebut, boleh. Ya. Seperti itu. Baik, masya Allah. Ya. Ngiri sama keimanan seseorang supaya memotivasi diri kita agar bisa memiliki kualitas ibadah yang sama, boleh. Ya, tapi iri dalam hal yang baik, ya kan gitu ya, bukan iri dalam hal yang buruk. Baik, nah sekarang saya mau minta tolong Habib sama Ustazah Lulung menjawab pertanyaan saya tadi, Ustazah. Gimana caranya melembutkan hati? Karena ini kan intinya adalah introspeksi diri. Kadangkala kita sebagai makhluk nih, nafsunya di depan. Kadangkala yang muncul bukan mencari kebenaran, tapi malah melakukan pembenaran. Udah bener kok, padahal tahu salah. Nah, mantepinnya gimana, Bib? Baik. Namanya ahmak. Ahmak itu bisa dungu, bisa jahil, tapi bisa orang yang tidak pernah mengaku salah. Makanya salah satu teman akrabnya iblis nanti di akhirat, itu Duror bin Murrah itu mengatakan, salah satu teman akrabnya iblis nanti di neraka jahanam, orang yang tidak pernah mengaku dirinya salah. Pokoknya selalu perkataan dia itu ujibah, artinya selalu ujub, dia selalu pengen dia ini benar, perkataan saya benar, pendapat saya benar. Padahal sebenarnya dia tahu salah, tapi tidak mau disalahkan. Itu diantaranya. Kita bahas yang golbun gosi dulu. Jadi tahu obatnya melembutkan hati itu bagaimana. Yang hati keras, orang yang hatinya keras jarang keluar air mata. Tapi kalau bangkrut nangis-nangis. Ya. Ada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Imam Ali Zainal, mungkin kita nggak kuatnya ketakwaan, lagi sujud, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Orang-orang kampung tuh al-harik kebakaran, dia diem aja, dia nggak ngangkat tuh kepalanya, nggak diangkat dari sujudnya. Kemudian setelah selesai sholat ditanya, wahai imam, kenapa waktu kebakaran kau tidak batalkan sholatmu? Walaupun boleh, bukan nggak boleh, lagi uzur. Itu kapasitas ketakwaan orang masing-masing. Dia sujud, kemudian diangkat kepalanya. Selesai dia sholat, ditanya, kenapa kok nggak kau batalkan sholatmu? Ketika aku sholat, aku lagi memikirkan api neraka, bukan api dunia. Oh, merinding. Itu orang yang bisa melembutkan hati. Artinya pertama jumudul ain, orang yang kering, nggak pernah dia nangis, bukan nangis bangkrut, nangis karena Allah, nangis akan dosa-dosanya. Ya, ketika orang nangis akan dosa-dosanya itu dia termasuk hati yang lembut. Makanya kenapa diantara ada obat, ibu, ada obat. Kenapa pengen orang itu salah satu pahala orang kasih buka puasa itu melembutkan hati.
Kasih makan orang berbuka puasa itu melembutkan hati. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Amin ya Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat dan baca Al-Qur'an. Bu, apa tadi melembutkan hati? Perbanyak puasa, perbanyak istighfar, baca Al-Quran, apalagi Bib? Berbanyak dan sholawat. Perbanyak sholawat. Ada 4 resepnya ya Bu ya? Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini, pertama bisa melembutkan hati kita. Kedua, kita jadi orang-orang yang mampu untuk melakukan introspeksi terhadap kesalahan kita. Yang ketiga, mampu merubah setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan yang keempat adalah orang yang mampu untuk meningkatkan ketakwaan dalam rangka menebar kebaikan, menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, mendidik keluarganya sehingga kelak semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah, dikumpulkan semua dalam dan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa. Insyaallah doa akan dipimpin oleh Habib Muhammad Syah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, kami yang duduk, kami yang bersimpuh pada hari ini, kami yang penuh kekurangan, kami yang banyak kesalahan, ya Allah, tidak lain dan tidak bukan kami minta maaf kepadamu ya Allah. Kami beristighfar kepadamu ya Allah dengan kekuasaan, kehebatan dan kasih sayangmu. Dan tolonglah kami ya Allah, arahkan kami, arahkan langkah kami untuk selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Mudahkan kami ya Allah mengikuti ajaran-ajaranmu. Dan jauhkan kami, hindarkan kami ya Allah hal-hal yang engkau tidak ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, di dalam hidup ini nggak perlu mencari pembenaran, tapi yang kita cari adalah kebenaran agar kita dan keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Saya dapat halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu